Apa sih manfaatnya persekusi itu? Gak ada mafsadatnya yang ada. Kalau misalkan dari persekusi yang ada itu kemudian menimbulkan orang yang dipersekusi kemudian jadi cinta, teruskan aja, lanjutkan. Tapi kalau kalian menemukan bahwa dari persekusi itu malah menjadi lawan, malah menjadi benci kepada kita, ya sudah, hentikan, tidak usah ada persekusi. Masa ini tidak bisa ngambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat kiriman video tentang persekusi. Saya kok heran juga, kok persekusi ini masih ada di zaman ini. Saya kira persekusi-persekusi itu baiknya ditinggalkan saja. Kalian yang mempersekusi anak bangsa, yang dipersekusi anak bangsa. Dan manfaat dari persekusi itu apa? Apa kemudian ketika orang dipersekusi itu menjadi mengikuti kita, mau tunduk kepada kita, apalagi menjadi cinta? Yang ada itu mafsadat yang ada. Mereka akan benci kepada kita, mereka akan menjadi lawan kita. Itu hasil persekusi. Apalagi kalian ini sesama anak bangsa, tolonglah saling menghormati. Apalagi memasuki rumah orang lain, pekarangan orang lain, itu sangat dilarang, guys. Tanpa izin, tidak boleh. Kalau kita memasuki rumah orang lain, uluklah salam. Salam itu artinya apa? Kita ini namanya juga tamu, harus memberikan kedamaian, keselamatan. Jangan kemudian menjadi tamu kemudian kita bersuara yang agak tinggi, itu tidak boleh, guys. Tidak boleh. Karena apalagi ini budaya-budaya timur ya. Ketika ada tamu yang bersuara tinggi seperti itu, ini adalah pamali, guys. Pamali, guys. Tidak boleh. Beda, guys. Masyarakat timur ini tidak boleh masuk pekarangan orang lain tanpa izin. Tidak boleh. Apalagi berteriak-teriak di rumah orang, itu pamali itu. Janganlah persekusi itu gak ada. Coba kita lihat, apa sih manfaatnya persekusi itu? Gak ada mafsadatnya yang ada. Coba Gus Fuad, kita lihat ya Gus Fuad, salah satu contoh. Kita ini kan harus mengambil ibrah, pelajaran dari kejadian-kejadian masa lalu. Masa kita tidak bisa mengambil pelajaran? Kalau misalkan dari persekusi yang ada itu kemudian menimbulkan orang yang dipersekusi kemudian jadi cinta, teruskan aja, lanjutkan. Tapi kalau kalian menemukan bahwa dari persekusi itu malah menjadi lawan, malah menjadi benci kepada kita, ya sudah, hentikan, tidak usah ada persekusi. Masa ini tidak bisa ngambil pelajaran? Coba lihat Gus Fuad. Kenapa Gus Fuad sekarang menjadi-jadi, memberikan perlawanan, memberikan ini. Bahkan juga kadang beliau juga kadang lepas kontrol, melebihi gitu, berlebihan gitu ya. Ya karena beliau dipersekusi. Jadi ya bisa dalam tataran maklum ketika beliau mungkin emosi juga. Kenapa? Karena ya beliau dipersekusi. Yaitu hasilnya persekusi. Seharusnya kita mengambil manfaat pelajaran dari itu. Kok masih ada persekusi itu, gimana? Coba kalau ada orang yang masuk ke pekarangan tanpa izin. Kita ini masuk ke rumah orang lain, kalau ada timur itu harus sopan, guys. Harus sopan. Jangankan tamu, guys. Misalkan kita ini menikah di daerah tertentu, kita ini dianggap sebagai orang yang baru datang, itu harus sopan gitu ya. Masuk pekarangan orang lain kok nada tinggi-tinggi, gimana itu? Coba. Tolonglah, ini yang mempersekusi ini saudara kita sebangsa, yang dipersekusi sebangsa. Biarin gini, kalau misalkan ada orang yang berstatement yang tidak berlebih, biarin aja, anggap itu suara angin atau apalah gitu. Tidak usah digubris, ditanggapi aja. Ditanggapi, misalkan dia berbicara di media sosial, tanggapi dengan di media sosial. Jangan kemudian kok bicara di media sosial, ditanggapinya dan tidak didatangi ke rumahnya. Ditanggapi saja di media sosial. Gitu ya. Assalamualaikum.